special sense ya di fisiologi. Jadi kalau special sense itu atau indera khusus itu berbeda dengan general sense ya, dalam hal yang pertama perbedaan reseptornya tentu, kemudian perbedaan dalam stimulus ya, energi dari stimulusnya. Jadi kalau kita lihat special sense itu ada 5 ya, ada kalau dulu di sekolah dasar atau di sekolah menengah mungkin kita mengenal istilah panca indera begitu ya, ada mata, hidung, mulut, telinga dengan kulit. Maka di special sense yang dimaksud di sini kulit tidak termasuk ya, kulit tidak termasuk karena kulit itu dia general sense ya. Yang 5 satu lagi adalah keseimbangan. Jadi yang pertama ada penglihatan ya, ada penglihatan. Kemudian ada penciuman, ya. Kemudian ada pengecapan ini, kemudian ada pendengaran, dan yang kelima ada keseimbangan, ya keseimbangan. Untuk pendengaran dan keseimbangan dia organnya ada di telinga, ya, di telinga. Penglihatan tentu saja di mata, kemudian hidung untuk penciuman dan di lidah atau rongga mulut untuk pengecapan. Kalau dari gambar ini kita lihat bahwa setidaknya ada 4 aspek dalam pemrosesan tiap-tiap sense ini ya. Yang pertama dari mata, yang akan kita lihat nanti adalah reseptornya, kemudian nervus kranialis apa yang membawa informasi penglihatan tersebut, kemudian dia dibawa ke bagian korteks di lobus yang mana, di area yang mana, dan yang keempat bagaimana pemrosesannya. Ya, jadi tiap-tiap sense kita yang 5 tadi itu seperti itu dia aspek-aspek yang akan kita lihat. Apa reseptornya, apa nervus yang membawanya, kemana dia dibawa di otak, dan bagaimana pemrosesan. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang 2 jam ini kita akan lihat penglihatan ya, yang penglihatan. Nah, kemudian kalau yang ini ada satu sense lagi yang dia tampilkan di gambar ini, yaitu yang general sense. Jadi kalau tadi itu yang special sense ya, penglihatan, visual cortex, kemudian pengecapan itu dibawa ke dia tidak mencapai kesadaran. Nah, yang nomor 2 ini ya, yang warna biru ini dia adalah somatic sense. Ya, somatic sense ini dia yang general sense tadi, nyeri, sentuhan, tekanan, getaran, kemudian panas dan dingin ya. Reseptor-reseptor itu ada di sendi. Nah, itu dia informasinya tentu dibawa ke area sensoriknya di sini. Ya, di gyrus postcentralis. Di gyrus postcentralis di area 312, area sensori primer. Area sensori primer. Jadi pengolahan informasi tadi ya di sini. Beda dengan yang bentuk-bentuk stimulus yang berbeda tadi ini ya, yang special sense. Oke, kita lihat yang kelihatannya. Jadi nanti kita akan lihat fungsi dari komponen utama mekanisme refraksi, proses akomodasi, kemudian kita akan tinjau tentang fotoreseptor,
dan bagaimana proses fototransduksi serta pathway ke otak. Kemudian pemrosesan penglihatan ini kita akan lihat sekilas tentang adaptasi gelap dan terang, penglihatan warna, pengolahan informasi penglihatan, serta yang terakhir nanti struktur-struktur yang ada di sekitar mata yang tidak berperan langsung dalam proses penglihatan, tapi berperan dalam proses lainnya ya, yang mendukung penglihatan, tapi tidak pada jalur penglihatan. Nah, ini sekilas adalah struktur mata, ya, bola mata. Kalau mungkin sudah disampaikan di anatomi ya. Kalau kita lihat, ya ini bagian-bagian mata yang terlihat dari tampak depan. Kemudian ini bola mata yang telah dilakukan potongan sagital. Kita dapat lihat ke bagian dalam, ya, mulai dari ada kornea, ya, kemudian ada iris, bagian tengah iris ada ligamentum suspensorium, ya. Kemudian ada corpus ciliaris di sini, ada lensa, ya. Humor, kemudian ada vitreous humor di sini. Nah, kemudian ada lapisan-lapisan mata yang paling dalam itu adalah retina, kemudian keluar ada koroid, bagian yang terluar ada sklera, ya. Kemudian ini ada pembuluh-pembuluh darah retina, serta yang membawa informasi penglihatan. Kalau secara skematis ini menunjukkan lapisan-lapisan. Ya, dari yang terluar itu ada sklera, kemudian yang berwarna merah ini karena banyak mengandung pembuluh darah dan mengandung pigmen, ini adalah koroid. Yang berwarna kuning ini adalah lapisan retina yang merupakan lapisan saraf. Sekarang kita lihat fungsi dari beberapa komponen-komponen utama dari mata ya, secara abjad, yang mulai dari arcus humor. Arcus humor itu merupakan ruangan di anterior antara kornea dan lensa. Fungsi dari arcus humor ini adalah untuk menutrisi kornea dan lensa. Seperti kita ketahui, nutrisi itu didapatkan dari arcus humor karena kornea dan lensa tidak memiliki pembuluh darah ya. Jadi berisi cairan yang jernih. Kemudian ada sel bipolar, ini merupakan sel saraf yang terletak di bagian lapisan tengah dari retina. Nanti sel ini penting dalam memproses stimulus cahaya. Jadi ini adalah suatu sel saraf. Kemudian ada blind spot atau bintik buta dan pembuluh-pembuluh darah. Tempat ini dia tidak mengandung fotoreseptor. Jadi di sini tidak ada gambaran yang diterima, maka dia disebut namanya bintik buta. Ya. Jadi spot ini sebagai rute jalan keluarnya nefus optikus dan pembuluh darah. Kemudian ada lapisan koroid, ini tadi lapisan yang pertengah dari mata. Lapisan koroid ini berpigmen ya, untuk mencegah penghamburan berkas cahaya di dalam mata. Ya, mengandung pembuluh darah yang menutrisi retina. Kemudian dia di bagian anterior nanti si koroid ya, ke bagian depan itu dia akan membentuk corpus ciliaris dan iris. Ya, corpus ciliaris dan iris. Kemudian corpus ciliaris ini tadi bagian dari koroid, lapisan koroid. Corpus ciliaris ini dia membentuk suatu cincin ya di sekitar pinggir luar dari lensa. Ya, koroid ciliary body ini memproduksi arcus humor, inilah dia, dan mengandung otot-otot ciliaris. Otot-otot ciliaris ini merupakan otot polos. Ya, ini dia, otot polos sirkular. Otot ini terikat ke lensa melalui ligamentum suspensorium ya, atau suspensory ligaments. Otot inilah nanti yang akan berkontraksi atau berelaksasi ya dengan akomodasi. Kemudian ada sel kon atau sel kerucut, inilah salah satu fotoreseptor di
mata ya di retina. Ini adalah fotoreseptor yang berperan pada penglihatan warna dengan ketajaman yang tinggi dan penglihatan untuk siang hari ya ketika cahaya banyak. Kemudian ada kornea, kornea bagian terluar dari lapisan mata kita di anterior. Nanti kornea ini berperan fungsinya paling banyak pada proses refraksi atau pembiasan cahaya ya, karena kornea merupakan struktur pertama yang akan dilalui oleh berkas cahaya, yang mana berkas cahaya ini nantinya akan ditujukan untuk difokuskan jatuhnya tepat di retina. Kemudian di retina itu ada bagian namanya fovea, di bagian yang tengahnya. Bagian ini bagian yang paling banyak mengandung sel kerucut. Ya, dengan demikian dikatakan ini bagian yang paling tajam, ya, paling tajam. Kemudian ganglion sel atau sel ganglion, ini juga adalah sel saraf yang terletak di bagian dalam lapisan retina, juga berperan nanti dalam proses pemrosesan energi cahaya, ya, slide stimulus cahaya. Akson, ya, jadi kalau ini adalah suatu sel saraf, nah, akson dari sel-sel ganglion ini nantilah yang akan membentuk nervus opticus, ya, akson-aksonnya, kumpulan dari aksonnya. Jadi sel ganglionnya ini banyak. Kemudian ada iris, iris tadi bagian dari koroid, ya. Iris ini dia dapat terlihat dari luar, ya. Iris inilah yang memberi warna mata kita, karena dia mengandung pigmen. Iris ini sendiri adalah suatu kumpulan kumpulan otot-otot polos, ya, yang dia bisa berkontraksi, berelaksasi sehingga membuat perubahan pada ukuran pupil. Jadi pupil itu berubah-ubah. Miosis, midriasis, pupil mengecil, pupil melebar, itu adalah karena kontraksi dari otot-otot iris. Kemudian ada lensa, lensa terletak antara aqueous humor dan vitreous humor. Lensa ini terikat ke otot ciliaris dari koroid tadi melalui suspensory ligamen. Lensa merupakan media refraksi kedua, ya. Nanti yang akan melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam akomodasi untuk memfokuskan agar cahaya tepat jatuh di retina. Kemudian ada makula lutea, ini adalah di sekitar fovea, ya. Di sini juga masih banyak sel fotoreseptor, yaitu sel cone, juga dia memiliki ketajaman yang tinggi, ya. Optic disc itu tadi yang blind spot atau discus opticus. Nervus opticus ini merupakan nervus cranialis kedua yang membawa informasi penglihatan menuju otak. Kemudian pupil ini pertengahan dari iris, ya, ini nanti yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Retina ini adalah bagian tengah, bagian terdalam dari lapisan mata kita, ini yang mengandung fotoreseptor. Fotoreseptor kita ada dua, sel kerucut atau sel cone dan sel batang. Nah, sel batang dia fotoreseptor di bagian yang lapisan luar retina. Sel batang ini untuk yang penglihatan malam hari. Tadi kalau yang cone pada siang hari, ini pada malam hari. Ini memberi warna hitam dan putih, penglihatan hitam dan putih, dan memiliki sensitivitas yang tinggi. Kemudian sklera, bagian terluar dari bola mata kita, bagian yang paling keras, ya, ini bagian yang terbentuk dari jaringan ikat protektif, ya, memberi warna putih. Warna putih mata kita ini adalah sklera. Kemudian ke bagian depan nanti di bagian anterior dia membentuk kornea. Jadi korneanya sudah nggak putih lagi, tapi sudah transparan, ya, tipis. Kemudian ada ligamentum suspensorium, ini yang melekatkan ciliaris muscle dan lensa. Ini penting nanti pada proses akomodasi. Kemudian ada vitreous humor, ini adalah cairan seperti gel, ya, jelly. Kalau tadi aqueous humor dia cairannya encer, ini lebih kental, lebih gel. Yang ini berfungsi untuk mempertahankan bola mata tetap dalam bentuk sferis, ya, atau bulat. Oke, berikutnya kita lihat mekanisme refleks pupil. Ya, jadi pupil itu bisa berkonstriksi atau berdilatasi. Ya. Pupil kapan berkonstriksi? Ketika melihat dekat dan ketika cahaya terang. Bright light and close vision. Sedangkan dia berdilatasi ketika cahayanya redup dan untuk penglihatan jauh. Ya, untuk penglihatan jauh.
Jadi pupil berkontriksi dan berdilatasi ini bertujuan untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Ada kalanya pupil juga berdilatasi dalam kondisi emosional tertentu, misalnya ketika kita sedang bekerja, melakukan suatu pekerjaan yang membutuhkan problem solving skill. Nah, ini dilatasi dan konstriksinya. Jadi kalau normalnya pupilnya ini ukurannya, kalau dia berkonstriksi, mengecil, berdilatasi dia diameternya melebar. Berkonstriksi adalah akibat kontraksinya otot-otot sirkular yang ada di pinggir dari pupil, di mana proses kontraksi karena ini adalah otot polos, maka yang mengkontraksikannya adalah saraf otonom, dalam hal ini adalah saraf parasimpatis. Demikian juga yang untuk berdilatasi, itu yang berkontraksi adalah otot-otot radial. Jadi kalau otot-otot radialnya berkontraksi, maka otot-otot yang sirkularnya akan berelaksasi. Demikian juga ini tadi, kalau ini yang berkontraksi, otot sirkularnya, otot radialnya relaksasi. Nah, untuk otot radial yang berkontraksi ini juga karena adalah otot polos, kontraksinya dipengaruhi oleh saraf simpatis, dalam hal ini adalah saraf otonom, ya, yaitu saraf simpatis. Jadi efek simpatis menyebabkan otot radial berkontraksi, parasimpatis menyebabkan otot sirkular yang berkontraksi. Hasilnya adalah midriasis atau miosis dari pupil. Oke, berikut kita lihat mekanisme refraksi. Ya. Jadi ketika kita membahas tentang refraksi, ya, kita membahas sedikit tentang sifat fisika dari cahaya, ya. Jadi tujuan dari refraksi pada mata itu adalah untuk memfokuskan cahaya, berkas cahaya agar jatuh tepat di retina. Ya. Refraksi, tepat jatuh di retina untuk menghasilkan gambar yang jelas. Nah, berkas-berkas cahaya yang masuk ke mata ini itu datang dari berbagai sumber, dari berbagai penjuru. Nah, ketika tiba di mata, nanti dia akan dibengkokkan atau direfraksikan. Ya, sesuai dengan hukum fisikanya bahwa berkas cahaya itu ketika dia masuk dari satu medium ke medium yang berbeda kepadatannya, misalnya dari udara, ini udara masuk ke dalam kaca, kalau dia masuknya secara tegak lurus, ya, tanpa membentuk sudut, dia akan diteruskan, ya, tidak ada refraksi, tidak ada pembengkokan. Nah, kalau dia masuknya membentuk sudut dengan medium tempat yang dia masuki, maka dia akan dibiaskan, akan dibengkokkan. Jadi dari gambar ini adalah contoh cahaya masuk dari udara ke kaca, dia dibengkokkan seperti ini, dibiaskan. Kemudian akan dibiaskan sekali lagi ketika dia keluar dari kaca. Ya. Jadi ada dua kali, setidaknya ada dua kali pembiasan. Nah, prinsip ini yang terjadi pada mata kita, karena berkas cahaya yang masuk ke mata dari sudut manapun, dia akan membentuk sudut, dari arah manapun akan membentuk sudut karena permukaan mata kita melengkung, ya, kornea kita itu melengkung. Nah, jadi kalau kita lihat, nah, misalnya ini ada suatu lensa, ini adalah lensa yang cembung. Jadi kalau misalnya ada sumber cahaya datang dari jarak yang jauh, nah jadi ukuran jarak jauh ini untuk mata itu hitungan kita adalah 20 kaki atau sekitar 6 meter. Jadi kalau sumber cahaya datang masuk ke mata dari jarak 6 meter atau lebih, maka berkas-berkas cahaya yang masuk ke mata itu datangnya sejajar, ya. Sedangkan kalau dia kurang dari 6 meter, itu dia masih divergen, masih menyebar. Nah, sama seperti pemeriksaan visus, ya, pemeriksaan visus itu kalau kita periksa mata, ada Snellen chart, kita disuruh periksa posisi duduk kita itu sekitar 6 meter. Ya. Nah, ini adalah contoh kalau dia cahaya masuk ke permukaan yang cembung, kemudian akan dibiaskan menuju satu titik fokus. Ya. Sedangkan ini adalah contoh berkas-berkas cahaya yang divergen, ya, diverging, ya, disebarkan, menyebar dia tidak konvergen, tapi malah divergen ketika masuk ke lensa yang konkav, ya, atau lensa yang cekung. Nah, pada mata kita, ya, kalau kita bayangkan ini adalah suatu lensa, ya, seperti itu. Kemudian focal point yang kita harapkan di sini adalah tepat jatuh di retina.
Nah, maka cahaya yang datang dari jarak jauh, ya, ketika dia masuk ke mata, dia akan dibiaskan tepat jatuh di titik fokus. Nah, sedangkan cahaya dari sumber yang dekat, itu dia masih menyebar, jadi dia tidak paralel, tapi cahayanya menyebar seperti ini. Maka dia akan dibiaskan di belakang titik fokus, seperti ini, di belakang titik fokus. Ya, jadi kalau kita bayangkan ini tadi retina, ya di belakang retina, maka pas di retina jatuh titiknya masih belum menyatu, masih 3 titik setidaknya ada di sini ya, maka ini gambarannya kabur ya atau tidak jelas. Nah, dengan demikian apa yang harus dilakukan oleh lensa? Lensa harus menjadi lebih kuat dalam arti dia harus semakin lebih mencembung, harus lebih mencembung ya, mencembung. Kalau dari gambar ini kita lihat mencembung. Kalau satu lensa itu dia semakin mencembung, ya kita katakan dia adalah lensa yang lebih kuat atau stronger lens. Maka lensa yang seperti ini ketika dia datang cahaya dekat sudah difokuskan jatuh tepat di titik fokus atau di retina. Nah, proses mencembung atau mencekung atau memipih dari lensa ini, inilah yang kita sebut namanya proses akomodasi. Ya, jadi proses akomodasi itu menunjukkan kemampuan dari lensa untuk memodifikasi kekuatannya, ya, menyesuaikan. Jadi lensa itu mencembung, mencekung atau makin flat, itu proses akomodasi yang berperan. Bagaimana prosesnya? Proses ini diatur oleh otot siliaris. Nah, ini dia. Di sini peran otot siliaris yang bagian dari koroid tadi ya. Otot siliaris ini merupakan ada otot polos ya, smooth muscle, dan dia terikat ke ligamentum suspensorium. Dalam keadaan normal, ya, otot siliaris ini akan berelaksasi. Kalau dia berelaksasi, maka ligamentum suspensoriumnya akan tertarik, lensa menjadi flat, menjadi lebih flat. Nah, ini diperlukan kondisi ini terjadi pada penglihatan yang jauh, melihat jauh. Kemudian untuk melihat yang dekat, muskul siliarisnya akan berkontraksi, ya, sehingga akan mengendorkan tekanan di ligamentum suspensorium. Ligamentum suspensorium menjadi kendor. Kalau dia kendor, dia tidak menarik lensa, maka lensa sekarang menjadi makin mencembung. Karena tidak ada yang menarik lensa tersebut ya. Jadi cembung, dengan lebih cembungnya lensa dia menjadi kuat, dia lebih kuat, stronger lens. Nah, proses kontraksi dan relaksasi otot siliaris ini sama seperti otot-otot sirkular dan radial di iris tadi, ya, dikontrol oleh sistem saraf otonom, ya, saraf otonom, di mana simpatis menyebabkan otot siliarisnya berelaksasi, sedangkan parasimpatis menyebabkan otot siliarisnya berkontraksi. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini dia, ini contoh ketika peran simpatis yang berperan, ya, jadi otot-otot siliarisnya akan berelaksasi, otot siliaris berelaksasi, maka ini ligamentum suspensoriumnya ini akan menjadi tegang, ya, akan menjadi tegang dia. Taut suspensory ligament. Kalau dia menjadi tegang, dia akan tarik, ini akan narik lensa ke bawah, ini menarik lensa ke atas, sehingga lensanya menjadi lebih flat, lebih mendatar. Ya, jadi ini untuk penglihatan jauh. Sebaliknya, dengan perangsangan saraf parasimpatis, otot siliarisnya berkontraksi. Kalau dia berkontraksi, maka si ligamentum suspensorium justru menjadi kendor, ya, slackened suspensory ligament, jadi kendor. Jadi tidak ada yang menarik lensa, lensanya menjadi makin mencembung. Ya, ini kan flat, lebih flat, ya, lebih mencembung, lebih membulat, rounded strong lens. Ya, ini untuk yang penglihatan dekat. Oke, berikutnya kita ke fotoreseptor. Ya, fotoreseptor ini merupakan sel pertama untuk pemrosesan penglihatannya. Fotoreseptor kita itu ada di retina, ya, yang merupakan lapisan sensorik. Retina sendiri itu dia ada 2 lapis membran. Membran yang pertama itu membran yang berpigmen. Ini dia di bagian luar, lapisan yang terluar berpigmen, dia bertujuan untuk menyerap kelebihan cahaya dan mencegah penghamburan cahaya. Sedangkan lapisan yang sarafnya, inilah yang mengandung fotoreseptor yang akan mentransduksikan energi cahaya
kemudian yaitu dia si sel batang dan sel kerucut ya. Selain sel batang dan sel kerucut, di lapisan neural layer ini kita akan jumpai sel-sel saraf lainnya, yaitu sel bipolar, sel ganglion, sel amakrin, dan sel horizontal. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang besar ini, seperti ini ya. Ini skematis dari gambar bola mata. Jadi kalau cahaya, tentu cahaya datang dari sini ya. Cahaya datang dari sini menuju ke retina. Ini dia pathway of light. Nah ini. Jadi kalau kita ambil potongan kecilnya, ini dia. Jadi kalau kalian lihat, yang dijumpai oleh cahaya pertama sekali itu justru bukan reseptornya. Ya, beda dengan sifat dari reseptor-reseptor sensorik lain yang ada di tubuh yang dia kena pertama sekali ya jumpa dengan stimulusnya. Cahaya itu letaknya di belakang ya, ini dia. Jadi cahayanya datang dari sini ya. Reseptornya letaknya di bagian belakang. Ini bagian yang berpigmented layer tadi ya dari retina. Sebagian yang neural layernya yang ini yang tebal. Nah, yang warna kuning inilah sel-sel batang, sel fotoreseptor. Yang warna keunguan ini sel kerucut, sel kon juga fotoreseptor. Kemudian di depan dari sel-sel ini, jadi ujung terminal sinapsnya, jadi setiap sel-sel ini kan akan bersinaps ke sel bipolar, ini sel bipolar. Jadi ini adalah suatu sinaps ya antara sel fotoreseptor dengan sel bipolar. Lalu selanjutnya sel bipolar pula akan bersinaps ke sel ganglion. Ini adalah sel ganglion yang berwarna abu-abu. Sel amakrin dan sel horizontal, ini sel horizontal. Ya, sel-sel ini merupakan sel-sel tambahan sel saraf yang akan bersinap ke sel-sel bipolar maupun ke sel-sel ganglion lainnya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini contohnya, ini adalah sel horizontal, dia bersinap ke fotoreseptor iya, ya, ke sel batang, ke sel kerucut juga bersinaps. Kemudian sel amakrin ini dia bersinaps ke sel ganglion iya, ya, ke sel bipolar juga iya. Jadi dia nanti bersinap ke beberapa sel. Fungsinya apa nanti kita lihat ya. Oke, sel akson dari sel-sel ganglion. Jadi kalau saya balikkan lagi tadi gambar yang sebelumnya ini kan sel-sel bipolar tadi kan. Kemudian ini sel ganglion, ini kan akson-aksonnya. Ini kumpulan-kumpulan aksonnya inilah. Ini akson semua ini. Inilah nanti yang akan membentuk nervus opticus ya. Jadi ganglion akson dari sel-sel ganglion ini dia akan berjalan di sepanjang permukaan dalam dari retina, akson-aksonnya kemudian akan menyatu dan keluar dari bola mata di blind spot tadi sebagai nervus opticus. Nah, keluar di diskus opticus. Diskus opticus adalah tempat keluarnya nervus opticus. Di tempat ini tidak ada fotoreseptor yang kita sebut dengan bintik buta. Oke, sekarang kita lihat. Oh, masih ada gambarnya ya. Ini dia maksudnya tadi ya, optic disc. Ini tadi akson-akson. Inilah yang membentuk nervus opticus. Sekarang kita lihat si fotoreseptor. Yang pertama, sel batang. Sel batang ini berespon terhadap cahaya yang redup, dim light, dan digunakan untuk peripheral vision ya, atau vision pemandangan tepi. Contohnya pada malam hari ya, ketika kita di malam hari keluar rumah, cahayanya tidak begitu terang, mungkin hanya ada lampu-lampu jalan, maka sel rod kita lah yang berperan ya, peripheral vision. Sedangkan sel kerucut atau sel kon ini dia berespon terhadap cahaya yang terang. Baru menimbulkan respon dia bila cahayanya terang, siang hari atau di ruangan yang terang. Nah, dengan demikian dia memiliki ketajaman yang tinggi ya, penglihatan warna dengan ketajaman yang tinggi. Kemudian dia dijumpai di makula lutea si sel kon ini dan terkonsentrasi di fovea centralis. Nah, bagaimana proses penglihatan ya, proses penglihatan atau photoreception. Kita lihat dulu dari struktur si sel-sel fotoreseptor kita ya, secara
anatomi fungsionalnya bagaimana. Photoreception adalah proses di mana mata mendeteksi energi cahaya. Yang mendeteksinya adalah sel fotoreseptornya, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang dan sel kerucut ini mengandung pigmen penglihatan, ya, visual pigment yang kita sebut dengan fotopigmen. Fotopigmennya ini dia tersusun dalam seperti tumpukan piring seperti lipatan-lipatan dari plasma membran plasma, yang mana bentuk dari susunannya ini akan berubah ketika dia menyerap cahaya. Apa itu fotopigmennya? Fotopigmennya adalah rhodopsin yang terdiri dari opsin dan retinen atau retinal. Nah, retinen atau retinal ini molekul yang dibentuk, salah satu bahan bakunya adalah vitamin A. Nah, itu mengapa kurang vitamin A, kau buta senja, itu artinya bahwa retinennya tidak cukup karena bahan bakunya, yaitu contohnya vitamin A tadi, kurang. Akibatnya fotopigmennya menjadi kurang, sel rodnya tidak bisa berfungsi dengan optimal, maka ketika cahaya sudah mulai redup malam hari, si pasien yang defisiensi vitamin A ini tadi tidak bisa melihat. Tadi bilang kurang vitamin A, kau buta senja. Ya mulai senja, ya mulai ketika cahaya sudah tidak terang lagi. Tapi kalau siang hari ya dia kan pakai yang kon, tidak ada masalah ya. Nah, jadi bentuk si fotopigmen tadi itu yang ini. Jadi dia seperti seperti tumpukan piring tadi katanya ya. Infolding sebenarnya adalah lipatan-lipatan membran. Jadi kalau kita lihat ini yang pertama ya. Ini yang bagian visual, yang pigmented layer dari si retina. Ini pigmented, ada pigmennya. Kenapa? Karena mengandung melanin. Ya, jadi dia berwarna. Nah, ini fotoreseptor kita yang pertama. Kita lihat, ini si sel batang. Jadi dia terdiri dari bagian outer segment, ini yang mengandung tadi fotopigmen yang tersusun seperti piring. Kemudian ada bagian inner segment. Bagian inner segment ini banyak mengandung mitokondria. Ini untuk pabrik energinya. Baru bagian outer fiber, ini dia. Ini ada soma atau badan sel dari sel batang tadi. Baru ini nanti yang bagian akan bersinaps ke sel bipolar. Sini dia, ini synaptic end. Begitu juga yang sel kerucut ya. Ini tadi diskus-diskusnya yang mengandung visual pigment ya. Ini bagian yang mengandung mitokondria, ini nukleusnya, badan sel, soma. Nah, ini yang nanti akan bersinaps ke sel bipolar. Jadi kalau kita lihat seperti ini dia ya. Visual pigment itu, si rhodopsin. Ini contoh diambil yang rhodopsin. Ini bagian yang retinalnya yang berwarna merah. Ini bagian yang opsin. Nah, bagaimana proses fototransduksinya? Bagaimana proses mereka menyerap cahaya, si pigmen-pigmen tadi, sampai akhirnya timbul satu bentuk penglihatan yang kita sebut dengan fototransduction. Jadi mula-mula cahaya, energi cahaya akan mengubah rhodopsin menjadi bentuk isomernya yaitu all-trans-retinal sehingga mengaktifkan opsin. Si yang retinal, yang all-trans-retinal tadi akan lepas yang warna merah tadi sehingga yang tinggal yang warna ungu si opsin dia akan aktif. Opsin yang bebas ini akan mengaktifasi G-protein transducin. Kemudian si G-protein transducin ini akan mengkatalisis aktivasi dari fosfodiesterase, ini suatu enzim. PDE ini akan menghidrolisis pengurubahan siklik GMP menjadi GMP dan melepaskannya dari channel natrium. Jadi tadinya si siklik GMP ini nempel di channel natrium. Kalau dia nempel di channel natriumnya tetap terbuka sehingga natrium bisa masuk ke dalam sel. Namun dengan adanya cahaya ini terjadi, siklik GMP yang tadi nempel menjadi terlepas dari channel natrium dan sekarang channel natriumnya akan tertutup. Nah, kalau channel natriumnya tertutup, natrium tidak bisa masuk lagi, berarti kepositifan di dalam sel akan berkurang, dengan kata lain sel akan mengalami hiperpolarisasi. Kalau dia mengalami hiperpolarisasi, berarti dia terinhibisi
dan neurotransmitter tidak dapat dilepaskan di celah sinaps ya antara sel fotoreseptor dengan sel bipolar yang di depannya ya dengan sinapsnya. Nah ini cerita gambar dari cerita di slide tadi. Jadi ini tadi si opsin ya mula-mula dia bentuk sebelah sis retinal, kemudian ada cahaya, ini akan terjadi isomerisasi, dia berubah menjadi all-transretinal, yang tadinya inaktif opsinnya, sekarang opsinnya menjadi udah aktif. Opsin yang aktif akan mengkatalisis, mengaktifkan transdusin, ini satu molekul di membran sel. Transdusin akan mengaktifkan fosfodiesterase, ini adalah enzim yang akan mengubah siklik GMP menjadi GMP. Nah, siklik GMP tadi dia nempel di sini, di channel natrium, yang membuat natrium bisa bebas masuk karena terbuka channelnya. Nah, dengan dia sekarang terlepas dari channel natrium, tidak berikatan lagi, maka sekarang channel natrium tertutup, natrium tidak dapat masuk. Nah, kalau natrium tidak dapat masuk, maka di dalam sel akan mengalami yang namanya hiperpolarisasi. Ya, sehingga mencegah pelepasan neurotransmitter di sinapsnya dengan sel bipolar. Nah, ini ya. Dalam keadaan tidak ada cahaya, nah ini dia awalnya ya, tidak ada cahaya, no light, konsentrasi siklik GMP meningkat, ya kan? Sehingga channel natrium terbuka di outer segment, membran akan mengalami depolarisasi karena natrium bisa masuk. Depolarisasinya akan disebarkan ke terminal sinaps. Di terminal sinaps dengan sel bipolar ya, akan membuka channel kalsium. Ya, di terminal sinaps, channel kalsium terbuka, sel kalsium masuk, kalsium akan mendorong vesikel-vesikel yang mengandung neurotransmitter untuk bereksositosis. Ya. Terjadilah pelepasan neurotransmitter. Neurotransmitternya dalam hal ini adalah neurotransmitter yang inhibitory. Nah, jadi neurotransmitter ini akan menginhibisi posinaps. Posinapsnya adalah sel bipolar. Maka sel bipolar akan terinhibisi. Kalau sel bipolar diinhibisi, tidak ada potensial aksi yang dipropagasikan di sel ganglion. Habis sel bipolar kan ganglion sinapsnya. Maka kalau tidak ada potensial aksi yang dipropagasikan di sel ganglion, tidak adalah potensial aksi yang akan dibawa ke visual cortex, maka tidak ada penglihatan. Ya, no light atau dalam keadaan dark, ya, no action potential propagation to visual cortex. Nah, ketika ada cahaya, nah ini proses yang tadi terjadi aktivasi dari fotopigmen, aktivasi transdusin, siklik GMP menurun. GMP tadi terlepas dia, ya, dari channel natrium yang terbuka sekarang menjadi tertutup. Kalau sekarang channelnya tertutup, membran akan mengalami hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi ini akan disebarkan ke terminal sinaps. Di terminal sinaps karena muncul adalah hiperpolarisasi, maka channel kalsium akan tertutup, tidak ada kalsium yang masuk ke dalam sel, tidak ada pelepasan eksositosis dari neurotransmitter. Nah, dengan tidak adanya pelepasan neurotransmitter inhibitory di celah sinaps, maka sel bipolar menjadi tidak terinhibisi, atau dengan kata lain dia menjadi tereksitasi. Kenapa? Karena dia berhenti inhibisinya oleh si neurotransmitter yang tidak dilepaskan ini. Nah, dengan tereksitasinya sel bipolar timbul potensial berjenjang di sel bipolar, ya, dia menjadi semakin positif. Kemudian terbentuk potensial aksi di sel ganglion akan memprogasikan potensial aksi ke lobus occipitalis di otak. Ya, inilah propagasi penglihatannya. Oke. Ini selesai satu file, saya lanjutkan ya. Sebelum kita ke ini dia. Vision 2 ini dia. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Dok. Ini terlihat? Terlihat, Dok. Oh, ya. Kok jangan yang ini dulu ya. Sebentar. Ya. Oke, kita lanjutkan ke proses adaptasi ya. Di adaptation. Nah, proses adaptasi ini ada dua. Ya, di penglihatan kita adaptasi
terhadap cahaya terang dan adaptasi terhadap gelap. Ya, contoh adaptasi ini ketika misalnya kita dari ruangan yang gelap pindah ke ruangan yang ada cahaya, atau misalnya dari ruangan yang gelap tadinya kan tidak ada lampu, terus tiba-tiba lampu dihidupkan di kamar. Nah, itu proses adaptasi terjadi di mata. Atau sebaliknya, dari tempat yang terang misalnya, kita dari luar rumah, cahaya terik matahari, terus kita masuk ke dalam rumah, ke rumah yang lebih redup. Nah, itu juga terjadi proses adaptasi. Jadi adaptasi yang pertama, adaptation to bright light, going from dark to light. Ini dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Maka di sini akan terjadi penurunan yang dramatis atau penurunan yang tinggi, yang signifikan dari sensitivitas retinal, di mana fungsi dari sel rod menghilang. Jadi artinya ketika tadi kita gelap, di gelap itu kita kan memakai sel batang, ya kan? Tiba-tiba kita dapat cahaya atau masuk ke ruangan yang lebih terang. Nah, di sini terjadi penurunan sensitivitas dari si sel batang, fungsinya hilang. Kemudian terjadi peralihan dari sistem batang ke sistem kerucut karena sudah masuk ke ruangan yang terang. Sekarang sel kerucut yang akan bekerja, maka ketajaman penglihatan kembali dapat kita raih, kita dapat melihat dengan jelas. Sebaliknya, dari tempat yang terang, yang tadinya kita memakai sel kon kan sedang di tempat yang terang, terus tiba-tiba gelap, maka kon akan berhenti berfungsi. Kon stop functioning in low light. Nah, akibatnya apa? Akhirnya lama-kelamaan di gelap itu kita mampu melihat kembali perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Misalnya tadi di ruangan yang di kamar, hidup lampu terang, tiba-tiba mati lampu. Untuk sesaat seperti kayak buta gitu ya, gelap, nggak lihat apa-apa karena kon stop functioning. Baru lama-kelamaan mulailah si rod yang bekerja, akhirnya kita bisa mulai lihat, oh ini sini, oh itu lemari, oh itu pintu gitu misalnya ya. Karena dalam keadaan gelap tadi perlahan rhodopsin, si fotopigmen ini akan terakumulasi dan kembali kita dapat retinal sensitivity. Jadi kalau si rhodopsin ini, si sel rod ini dia lebih sensitif. Artinya dalam cahaya yang sedikit mampu dia bekerja, tapi mengorbankan warna. Nggak bisa kita melihat warna dengan jelas. Nah, sebaliknya yang si sel kerucut itu untuk mengaktifasinya butuh cahaya yang terang. Pada siang hari misalnya ya. Jadi dia butuh cahaya yang banyak untuk aktif. Tapi begitu dia teraktivasi ya kita bisa melihat berbagai warna, bisa melihat berbagai bentuk dengan jelas ya. High acuity vision. Oke, kita lihat sedikit tentang cahaya. Ya, cahaya itu merupakan spektrum dari gelombang elektromagnetik ya. Dari gelombang elektromagnetik yang paling pendek itu sinar gamma, yang paling tinggi itu gelombang radio. Nah, mata kita dari seluruh panjang gelombang elektromagnetik ini, dari yang mulai pendek, paling pendek sampai yang paling panjang, dari seluruh spektrum gelombang elektromagnetik ini, mata kita itu hanya berespon sedikit saja yang disebut dengan visible spektrum, spektrum yang dapat terlihat. Nah, si sel batang dan sel kerucut kita berespon terhadap yang sedikit inilah, dalam berbagai panjang gelombang ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini, yang paling pendek 10⁻⁵ nanometer sampai yang paling panjang 10⁻³ meter. Mata kita itu cuma bisa lihat yang ini. Jadi ada gamma ray, X-rays, UV, visible light yang ini. Ada infrared, micro, radio. Nah, ini di sini. Sekitar panjangnya 380 nano sampai 750 nanometer. Cuman itu yang dapat ditangkap oleh si sel fotoreseptor kita. Nah, di mana panjang gelombang yang berbeda-beda akan terserap maksimal oleh sel-sel kerucut yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau si sel kerucut yang biru dia menyerap maksimal 420 nanometer. Sel kerucut yang hijau 530. Sel kerucut yang merah 560. Nah, kenapa cuma ada 3 warna, biru, hijau, merah, sedangkan kita bisa melihat berbagai ragam warna. Itu merupakan gabungan ya secara simultan. Perangsangan dari setiap sel kerucut, makanya kita bisa melihat berbagai warna. Kalau sel rod atau sel batang dia menyerap seluruh panjang gelombang ini. Ya. Nah ini. Jadi secara fungsional karakteristik dari sel rod itu dia sensitif terhadap cahaya yang redup,
dan baik untuk penglihatan malam. Dia menyerap seluruh panjang gelombang dari si cahaya tampak tadi, visible light. Kemudian dia persepsinya, sehingga hasil pemrosesan penglihatan dari sel rod ini hanya gray tones, yang warna abu-abu, gray tones only. Kemudian jumlah input visual dari banyak sel batang ini masuk ke sel ganglion tunggal. Perhatikan kalimatnya. Sum of visual input from many rods feeds into a single ganglion cell. Jadi dari banyak sel-sel batang, sel batang itu dia bersinaps ke satu sel ganglion, sehingga kurang spesifik kan, karena dia banyak dari banyak sel ke satu sel ganglion, sehingga menghasilkan gambar yang kabur dan tidak jelas, ya, fuzzy and distinct image. Sebaliknya pada si sel kerucut. Sel kerucut ini dia tadi sudah saya katakan butuh cahaya terang untuk aktivasi. Maka kita katakan dia low sensitivity. Kalau si rod high sensitivity. Kemudian si sel kerucut ini dia memiliki pigmen yang memberikan tampilan warna cerah. Dan setiap sel cone bersinap ke satu sel ganglion. Nah, ini dia. Dia low sensitivity but high specificity. Kebalikan dari yang seal rod. Seal rod dia low specificity but high sensitivity. Sehingga karena setiap sel cone dia bersinap ke satu sel ganglion, maka gambar yang dihasilkan itu gambarnya detail, terperinci, dan memiliki resolusi yang tinggi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana jalur penglihatannya, visual pathway. Jadi tadi udah cerita pemrosesan di sel, udah cerita bagaimana neurotransmitter di sinaps, tibalah sekarang kita di sel ganglion, ya kan? Jadi sel ganglion sekarang akan mempropagasikan potensial aksi ke otak. Nah, jadi akson dari sel-sel ganglion tadi yang akan membentuk nervus opticus. Disinilah dibawa informasi penglihatan tadi. Jadi sekarang energi cahaya, light energy sudah ditransduksikan sekarang menjadi nerve energy, nerve impulse, ya. Nah, sudah dibawa dalam bentuk potensial aksi. Nah, serabut-serabut yang medial dari nervus opticus ini nanti akan bersilang di kiasma optik. Kemudian sebagian besar dari serabut-serabut di traktus opticus akan naik terus menuju ke talamus. Dia bersinap di corpus geniculatum lateralis, ya, lateral geniculate body di talamus. Dan makin naik kita ini, ya, dan makin mau naik menuju korteks. Kemudian sebagian serabut-serabut optik tract lainnya akan ke superior colliculi, ini untuk refleks visual, dan ke nuklei pretektal, ini untuk refleks pupil. Ini dia di daerah batang otak, ya, batang otak atau midbrain. Kemudian dari talamus akan menyebar menuju ke visual cortex. Jadi kalau kita lihat, ya, ini gambarnya, ya. Nah, ini lapangan pandang, ya. Ini mata kiri, ya, ini mata kiri, ini mata kanan. Ini titik fiksasi yang menggabungkan kedua mata tadi. Ini lapangan pandang mata kiri, ini lapangan pandang mata kanan. Jadi kalau kita lihat serabut-serabutnya yang berwarna biru, ini yang dari mata kanan, yang warna kuning bermata kiri. Nah, coba lihat. Tadi dia bilang, medial fibers decussate at chiasma octave nih. Serabut-serabut yang dari medial, dia akan bersilang di sini, di chiasma opticum. Pada kedua mata, serabut-serabutnya yang ini. Kemudian sebagian serabut akan bersinap ke pretektal nuklei. Ini dia. Ini pretektal nuklei. Ada juga yang ke suprachiasmatic nucleus. Kemudian ke mana lagi? Geniculate lateral dari talamus. Ini, ya. Ini di talamus. Ini optic radiationnya menuju ke cortex occipital lobe, ini visual cortex. Ya. Jadi dia ada ke pretektal nucleus, ini ada superior colliculus, ada corpus geniculatum lateralis dari talamus.
baik kanan maupun kiri. Jadi sebagian serabut. Jadi dalam satu nervus opticus itu kan banyak fibersnya, banyak serat sarafnya kan. Nah, jadi serat saraf itu banyak singgah dia di beberapa tempat. Ya, tadi itu seperti di pretektal nucleus, di colliculus superior, kemudian di talamus, ya di corpus geniculatum lateralis, baru dia akhirnya menuju ke pusat penglihatan di lobus occipitalis. Sini. Nah, itu dia. Apa fungsinya dia pergi tadi singgah ke beberapa nukleus-nukleus? Banyak ya peran dari penglihatan itu. Nah, kita lihat ini. Some nerve fiber centered to midbrain ending in the superior colliculi. Sebagian serabut-serabut penglihatan ini akan berakhir di colliculus superior, di otak tengah. Kemudian sebagian lagi small subset of visual fiber ini mengandung melanopsin. Jadi sebagian serabut-serabut saraf yang membawa informasi penglihatan tadi mengandung melanopsin. Ini adalah suatu pigmen untuk irama sirkadian tubuh. Yang mana fungsi dari dia singgah di tempat ini adalah untuk memediasi refleks pupil dan untuk mengatur irama biologis dasar tubuh harian, daily biorhythms. Nah, kemudian, ketika dia akan sampai ke lobus occipitalis, nah kalau kita lihat ini dia lobus occipitalis, ternyata lobus occipitalis sendiri pun tersusun atas kolom-kolom penglihatan. Jadi kalau dibilang mereka kolom-kolom penglihatan. Jadi ada V1, ini daerah V1, ini daerah V2, ini daerah V3, ini daerah VP, V4V, V8, daerah LO, V3A, dan V7. Ya, jadi kalau misalnya ini kita potong secara sagital, ini dia tadi, wilayah-wilayah itu antara lainnya. Nah, serabut-serabut yang datang dari mata tadi, visual cortex, ya dia akan diproses di daerah-daerah ini. Ya, jadi di daerah V1 adalah tempat pemrosesan primer. Ya, makanya kita sebut V1 ini adalah cortex visual primer. Dia menerima input dari corpus geniculatum lateralis yang dari talamus tadi. Disinilah dimulai pemrosesan penglihatan dalam istilah orientasi, sudut, dan lain-lain. Di V2, V3, VP ini lanjut pemrosesan penglihatan tadi terhadap lapangan pandang yang lebih besar. Di V3A untuk pemrosesan gerakan, artinya apakah benda-benda yang kita lihat itu bergerak atau diam. Kemudian di ini V4 unknown, masih belum diketahui ya. MT V5 ini juga masih gerakan, kontrol dari pergerakan juga terjadi di sini. Di LO ini untuk recognition of large object. Jadi ini untuk pengenalan dari objek yang kita lihat, ya, mengenal objek. V7 masih unknown, V8 ini untuk pemrosesan penglihatan warna, ya, color vision. Jadi diproses di tempat-tempat ini. Nah, kemudian tadi di talamus, kita balik lagi ke bawah. Tadi udah di korteks talamus, pemrosesan apa sih yang terjadi gitu kan di nucleus geniculatum lateralis tadi? Ada relay information on movement, ya. Informasi pergerakan benda yang dilihat. Kemudian di talamus ini juga terjadi pemisahan akson-akson retinal untuk penglihatan yang lebih dalam, depth perception, ya, untuk penglihatan yang memiliki volume misalnya. Kemudian untuk mempertegas input penglihatan dari daerah yang tinggi densitas konnya dan untuk menajamkan informasi penglihatan yang diterima oleh retina. Nah, ini yang di talamus. Kemudian yang di korteks, ya di bagian-bagian yang tadi, di korteks, di prosesus striatum, ini untuk informasi dasar penglihatan. Kemudian di korteks prestriatum, ini daerah asosiasi, ini untuk memproses bentuk, warna, dan pergerakan benda yang dilihat. Selanjutnya, setelah pemrosesan penglihatan tadi, ya saya balikkan ke gambar yang tadi ya. Nah ini, untuk kalimat yang ini, visual information then proceeds anteriorly to the temporal lobe untuk proses identification of object dan ke parietal cortex dan gyrus postcentralis untuk memproses lokasi spasial. Jadi artinya penglihatan tadi informasinya setelah dia diproses, ya setelah diproses di
korteks oksipital di wilayah-wilayah kolom-kolom tadi, dia tidak berhenti sampai di situ. Informasi itu akan dilanjutkan ke depan. Di depan korteks oksipital tadi ada lobus temporalis, baru ke atas lagi ada lobus parietalis, ada gyrus concentralis. Nah, informasi itu ternyata disampaikan ke sana. Untuk apa? Ke temporal lobe untuk identifikasi objek yang dilihat. Ke lobus parietal dan postcentral gyrus concentralis untuk memproses lokasi. Nanti lebih jauh ternyata dari lobus-lobus ini makin ke depan lagi. Ke depan ke korteks frontal. Korteks frontal itu ada daerah motorik di sana ya. Ada daerah motorik. Nah, jadi sekiranya sesuatu benda yang dilihat itu kemudian akan dilakukan sesuatu terhadap benda itu, motoriklah yang berperan. Misalnya kita melihat, kita pulang nih dari kuliah, pulang ke rumah misalnya kan, hari panas, rasa haus, begitu sampai rumah di depan di atas meja makan itu udah ada jus jeruk dingin misalnya, ya kan? Udah ada 1 gelas jus jeruk dingin. Ketika melihat jus jeruk dingin tadi, timbul motivasi untuk meminumnya. Maka input dari mata kita ini, yang ketika habis melihat jus jeruk tadi, diproses di korteks oksipital, proses penglihatan, disampaikan ke depan, disampaikan ke korteks lobus temporalis, lanjut sampai ke lobus frontalis, di sana ada daerah motorik. Daerah motorik ini akan memerintahkan secara volunter tangan kita, otot-otot di tangan berkontraksi untuk mengambil gelas. Dan akhirnya kita minumlah si jus jeruk tadi. Nah, kira-kira gitu ya pemrosesannya. Oke. Nah, ini adalah beberapa kondisi defisit penglihatan, ya, gangguan penglihatan maksudnya ya. Bila terjadi beberapa lesi di beberapa titik di nervus opticus kita, apakah di nervus opticusnya, di kiasma optiknya, atau di optic tract ya, yang di talamus tadi. Tanda silang menunjukkan posisi atau lokasi defisit penglihatan yang akan terjadi. Nah, saya nextkan dulu gambarnya, baru kita akan pelan-pelan balik ke slide itu. Nomor 1, ini dia. Nomor 1 adalah bila terjadi kelainan pada nervus opticus yang kiri. Katakanlah di sini terjadi kerusakan. Berarti informasi penglihatan yang berasal dari yang warna biru ini, lihat saya ikuti gerakan mouse saya ya, ataupun yang berwarna merah ini, nah itu tidak akan diproses atau akan mengalami defisit ya. Paham ya? Kalau misalnya ada di sini kerusakan di titik nomor 1, maka informasi penglihatan yang dari daerah ini ketika dia masuk kemari terhambat. Ketika masuk dia dari sini terhambat. Maka defisit penglihatan akan terjadi di sini. Ya. Kita balikkan ke gambar tadi. Nah, benar ya. Defisit penglihatannya di sini, yang ini masih normal. Nah, sekarang kalau dia di titik nomor 2. Titik nomor 2 ini adalah kiasma optikum, tempat persilangannya. Nah, yang bersilangan di kiasma optikum ini kan adalah serabut-serabut yang berasal dari medial kedua mata. Ya, baik mata kanan, ini serabut medialnya yang bersilang di sini, maupun mata kiri, serabut-serabut medialnya yang bersilang ke sini. Nah, berarti kalau misalnya terjadi kerusakannya di kiasma, maka yang akan mengalami defisit penglihatan adalah, ini saya tarik ke atas ini di sini, lapangan kanan, mata kanan, baru yang ini, lapangan kiri, mata kiri. Berarti ini dan ini yang akan mengalami defisit. Ya, kita lihat. Ya, benar ya. Yang kanan mata kanan, yang kiri mata kiri. Oke, kemudian yang ketiga, kalau defisitnya terjadi di optic tract. Di sini. Ya, di optic tract. Nah, maka yang akan mengalami defisit adalah, ini saya tarik ke atas, yang ini, kanan, mata kanan, kemudian yang ini, kanan, mata kiri. Oke, kita lihat. Ya, benar ya. Kanan, daerah kanan mata kanan, dan daerah kanan mata kiri. Nah, itu dia ya, contoh defisit penglihatan. Oke, terakhir kita lihat tentang struktur-struktur di sekitar mata yang berhubungan dengan mata ya. Jadi kalau 70% dikatakan bahwa 70% dari seluruh reseptor sensorik ada di mata. Jadi begini maksudnya. Reseptor sensorik itu kan ada reseptor sentuhan, nyeri, tekan, getar dan sebagainya ya, panas dan dingin.
Apakah reseptor-reseptor ini ada di dalam mata? Tadi kita katakan mata itu dia special sense, bahwa dia memiliki reseptor yang khusus untuk mendeteksi stimulus yang khusus, yaitu si sel batang dan sel kerucut yang mendeteksi energi cahaya, ya, foto, makanya namanya fotoreseptor. Jadi dia mendeteksi foton cahaya. Nah, apakah di mata tidak ada sensori reseptor yang lain? Ada, ya. Ya, artinya reseptor nyeri di mata ada. Ya, makanya kalau kita beri stimulus nyeri di mata ya terasa sakit. Reseptor tekanan pressure misalnya ada juga gitu ya. Nah, tapi yang untuk fotoreseptornya itu hanya ada di mata, ya. Jadi reseptor untuk penglihatan itu hanya ada di mata. Apakah fotoreseptor itu ada di hepar misalnya, di liver? Ya nggak ada. Tidak ada reseptor untuk penglihatan di mata, di hati. Ya makanya kalau ada orang yang membilang lihatlah dengan mata hatimu, nggak bisa ya. Kalau orang fisiologi bilang nggak bisa. Ya dengan mata hati, di hati tidak ada fotoreseptor, kita bilang lah ya kan. Nah, tapi untuk reseptor sensorik lainnya itu ada ya. Kemudian mata kita ini di dalam rongga orbita ini dilindungi oleh bantalan lemak ya, dan ada rongga orbita sendiri adalah jaringan tulang keras ya. Accessory structures. Nah, ini struktur-struktur yang tambahan mata ini termasuklah dia eyebrows. Eyebrows ini apa nih? Alis ya, alis, eyelids, kelopak mata, kemudian ada konjungtiva, ada aparatus lakrimal, ini kelenjar air mata, dan otot-otot intrinsik mata. Ya, kita lihat satu persatu. Eyebrows ini adalah rambut-rambut kasar yang terletak di margin supraorbital. Fungsi dari eyebrows, shading the eye, melindungi mata, preventing perspiration from reaching the eye, mencegah perspirasi atau penguapan sampai ke mata. Kemudian eyebrow ini ada otot namanya musculus orbicularis dan otot corrugator. Musculus orbicularis itu untuk menurunkan eyebrow, alis mata, otot corrugator untuk menggerakkan bola mata ke medial seperti kita sedang berkerut ya, melihat dengan mengkerutkan mata. Kelopak mata atau palpebra, ini fungsinya kelopak mata ini melindungi mata dari arah depan. Kemudian ada visura palpebra, ini memisahkan kelopak mata atas dan bawah. Kemudian ada kanti atau jamak, itu kanti jamak ya, kalau singlenya dia kantus, ada di medial dan lateral. Ini sudut kelopak mata. Nah, kemudian di kelopak mata juga ada karuncula lacrimalis. Ini adalah suatu kelenjar, mengandung kelenjar yang mensekresikan cairan berminyak, whitish oily secretion yang kita sebut namanya Sandman's eye sand. Nah, ini yang melubrikasi, yang melicinkan. Kemudian ada tarsal plates, ini suatu jaringan connective tissue, ya, jaringan ikat yang mensupport bagian dalam bola mata, bagian dalam kelopak mata. Kemudian ada otot levator palpebra superioris, ini yang otot yang membuat kita bisa membuka kelopak mata ya. Kemudian ada eyelash, ini berarti eyelash apa ya? Bulu mata ya. Iya, bulu mata kita terdapat di pinggiran kelopak mata ya. Fungsi bulu mata ternyata untuk menginisiasi refleks berkedip ketika ada satu benda yang datang ke mata. Kemudian di palpebra ini juga ada kelenjar-kelenjar yang melumasi kelopak mata. Kelenjar-kelenjar ini yang terkadang bisa mengalami infeksi, itu yang kita sebut dengan hordeolum atau blefaritis ya, atau istilah awamnya bintitan, timbilan, banyak ya istilahnya ya. Itu adalah infeksi pada kelenjar-kelenjar di kelopak mata, bukan karena ngintip orang mandi ya. Ada kelenjar Meiboem, kelenjar sebesea, kemudian ada kelenjar ciliaris, ini di antara hair follicle rambut bulu mata. Nah ini kelenjar-kelenjarnya, ada kelenjar tarsal atau Meiboemian glands. Jadi kalau dia bengkak, itulah kelopak mata kita itu bengkak ya kalau dia infeksi. Oke, kemudian konjungtiva, ini tadi bagian yang transparan di depan mata. Ini yang memisahkan kelopak mata dan
konjungtiva palpebra. Jadi di balik kelopak mata ada konjungtiva palpebra, di bola mata ada konjungtiva bulbi. Konjungtiva juga yang menutupi bagian putih mata, itu yang disebut okular konjungtiva atau konjungtiva bulbi. Konjungtiva fungsinya melubrikasi dan melindungi mata. Kemudian ada kelenjar air mata atau lacrimal apparatus. Nah, ini dia. Terdiri dari kelenjar-kelenjar dan duktus-duktusnya. Kelenjar lacrimal mensekresikan air mata. Air mata adalah suatu cairan yang mengandung mukus, antibodi, mengandung lisozim. Wah, hebat banget dia ini. Ada antibodi, ada lisozimnya. Ya, berarti ini imunoprotektor juga ini. Air mata ini disekresikan oleh kelenjar air mata kan. Kemudian dia masuk ke mata melalui ductus excretory supralateral, ini salurannya. Nah, masuk dia ke situ, dibasahinya lah mata kita, dibasahinya. Kemudian keluar dia dari medial, dari tengah, melalui punctum lacrimal. Kemudian dari punctum lacrimal dia akan didrainase sebagai tempat saluran akhirnya ke ductus nasolacrimalis. Nah, ini gambarnya. Jadi ini dia kelenjar lacrimal kita ini ada apanya ini? Ini kelenjarnya, ini yang menghasilkan air mata. Nah, ini saluran-saluran untuk menyalurkan air mata tadi yang disebut ini excretory ducts of lacrimal gland. Keluarlah ya setiap hari sebenarnya kelenjar ini memproduksi air mata, tapi tidak dalam jumlah yang banyak, sedikit sekali, hanya cukup untuk melubrikasi mata saja. Jadi udah keluar dia dari sini, maka dia akan membasahi permukaan mata kita ini dengan cara sama seperti cara kerja wiper di mobil. Jadi ketika kita berkedip, nah, ya kata kita berkedip, kita nggak tahu berapa kali sehari kita berkedip kan, tanpa kita sadari. Dia melubrikasi mata. Nah, dah terus cairan tadi selesai melubrikasi, dibuang lewat di sini nih. Ya, ini yang tadi namanya punctum lacrimalis. Ya, masuk dia ke sini, masuk dia ke ductus nasolacrimalis dan keluar. Ya, kalau dia jumlahnya sedikit dia tidak kita sadari ya ada yang keluar. Ataupun mungkin dia habis di perjalanan. Nah, beda kalau misalnya ketika kita menangis, ya kalau orang menangis, produksi air matanya berlebihan, maka dia akan keluar sebagai air mata yang menetes ke pipi. Nah, kenapa selain menetes ke pipi, dia masuk juga ke jalur normal tadi. Nah, makanya kalau ada orang yang menangis, air matanya keluar ke pipi dari sini juga seperti kayak keluar ingus gitu kan, kayak gitu ya. Memang benar karena drainasenya terakhir kan melalui ductus nasolacrimalis, berarti keluarnya melalui lubang hidung ya. Oke, terakhir otot-otot luar bola mata. Ada 6 otot luar bola mata. Ini ototnya otot skelet, beda dengan otot-otot di dalam bola mata tadi ya, yang otot-otot polos. Ini otot skeletal, otot rangka. 6 strap-like extrinsic eye muscle. Fungsi otot ini enable the eye to follow moving object, untuk pergerakan bola mata mengikuti objek. Maintain the shape of the eyeball, mempertahankan bentuk dari bola mata. Ada 2 otot yang oblik di dalam 6 otot ini yang menggerakkan mata dalam arah yang vertikal. Nah ini. Jadi ada superior oblique muscle, superior rectus muscle, lateral rectus muscle, inferior rectus muscle, dan medial rectus muscle. Nah, karena dia adalah suatu otot rangka, maka ketika dia berkontraksi, dia harus distimulasi oleh neuron motorik. Harus distimulasi oleh saraf. Nah, sarafnya ini dia. Ya, saraf kranialis tentunya ya, saraf kranialis. Saraf kranialis itu ada 12 pasang. Nervus 1 itu olfactorius untuk penciuman, itu nanti kita bahas di SSS2. Nervus 2 opticus ini tadi untuk membawa informasi penglihatan. Nervus 3 oculomotor mempersarapi medial rectus, superior rectus, inferior rectus, dan inferior oblique. Ini dia. Ya. Oculomotor, nervus 3. Jadi kalau dia berkontraksi si medial rectus ini moves eye medially, menggerakkan mata ke arah medial, menaikkan mata, menurunkan, menggerakkan mata ke atas dan ke lateral. Kemudian saraf keempat, saraf troklear, ini dia mempersarapi otot superior oblique. Ya, dan yang saraf keenam, abducens, itu menggerakkan mata ke lateral untuk otot rectus. Jadi untuk mudah mengingatnya, ingat aja yang 2 ini.
Yang rectus lateral itu saraf 6, yang superior oblik saraf 4, yang lainnya saraf 3. Nah, gitu. Ada 6 otot kan? Nah, itu dia. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Izin dokter. Silakan. Dok, apakah ada dok perbedaan dalam sel rod dengan sel kon? Karena kan kalau kita dari gelap ke terang dok kan kita nggak ada merasa susah gitu dok. Tapi kalau dari terang ke gelap pasti kita ada kayak perlu waktu gitu dok, iya, untuk nyaman untuk melihat gitu dok di gelap. Iya. Kalau perbedaan secara struktur dan secara karakteristik fungsional memang kedua sel ini berbeda. Tadi sudah kita bahas ya Gabriela. Nah, tapi dalam mungkin pertanyaan Gabriela tadi dalam hal adaptasi barangkali ya. Dalam hal adaptasi, jadi ketika kita bergerak dari tempat yang terang menuju tempat yang gelap, nah itu membutuhkan waktu bagi sel kon untuk memproduksi rodopsin. Nah, maka kalau misalnya kita dari luar rumah nih, terang, cahaya terik, masuk ke rumah yang lebih redup, macam kayak kelihatan sekilas, sekelebat melihat kayak bayangan hitam, mungkin gitu ya Gabriela maksudnya. Nah, itu adalah sebenarnya mekanisme adaptasi ketika rodopsin mulai bekerja. Tadi kan kita di luar habis-habisan membakar si kon, membakar tanda kutip ya, maksudnya menggunakan kon. Nah, sekarang si rodopsinnya, sekarang ketika masuk ke tempat gelap, kita mau pakai rodopsin nih. Nah, butuh waktu kan si rodopsin untuk memproses atau memproduksi, untuk mengaktifkan si fotoreseptornya tadi. Nah, itulah yang membuat kita untuk beberapa saat, ya mungkin tidak terlalu lama, ada proses seperti melihat bayangan kehitaman, begitu. Nah, kalau yang untuk adaptasi dari tempat yang gelap, nah, ke tempat yang terang, nampaknya memang dari penjelasan ini dia tidak terlalu memakan waktu. Nah, ini bisa kita pikirkan karena memang ketika kita dari tempat yang gelap, dari kamar yang gelap, terus tiba-tiba lampu dihidupkan atau lampu hidup dari mati lampu tadi kan, dari yang memakai si rodopsin mau memakai si rod memakai si kon. Nah, si kon ini karena dia sensitivitasnya tinggi, maka dia onset mulai kerjanya itu cepat. Begitu ada tadi hidup cahaya, kita tidak butuh waktu lama lagi untuk beradaptasi sehingga dapat melihat dengan segera. Jadi kalau pertanyaan Gabriela tadi apakah ada perbedaan? Ya jelas ada perbedaannya, Gabriela. Baik dokter, terima kasih dok. Apakah boleh dok satu lagi? Ya, silakan. Kan dok, kalau misalnya orang yang buta warna kan dok, dia ada gangguan atau dia nggak punya sel kon gitu dok. Ada nggak dok orang yang gangguan pada sel rodnya sehingga nggak bisa melihat warna abu-abu gitu dok, atau warna black and white? Oh ya, itu yang saya bilang tadi. Kalau dia gangguannya pada sel batang, itu paling sering karena disebabkan defisiensi vitamin A. Ya kan? Masih ingat gak dulu? Atau kalian waktu kecil dulu ada nggak pernah dengar lagu kurang vitamin A, kau buta senja? Itu kan? Jadi kalau gangguannya pada sel rodopsin, sel rod yang diakibatkan defisiensi vitamin A membuat fotopigmen rodopsinnya menjadi kurang, sehingga ketika tiba malam hari mulailah si kawan ini cengap-cengap. Ya, cengap-cengap, nggak bisa dia melihat, maka dibilang buta senja. Besok pagi dia baik lagi. Besok pagi hari udah terang, dia keluar rumah ya dia aman kan, dia pakai cellphone, sel rodnya nggak dipakai. Nah, mulai maghrib, mulai malam, mulai lagi tuh buta senja tadi istilahnya kan. Nah, itu pada yang gangguan sel batang. Yang enggak, orang yang buta warna, yang sel kerucut, karena sel tuh. Jadi dok, orang yang tadi tuh, yang pertama ini tadi, yang kalau dia di luar siang hari dia bisa melihat warna, bisa. Karena sel konnya tidak bermasalah. Nah, sekarang orang yang buta warna, yang sel konnya yang bermasalah, misalnya. Jadi buta warnanya ada buta warna parsial, ada buta warna total kan.
Yang sangat jarang sekali kasusnya kan buta warna total. Ya, ini penyakit genetik yang saya sendiri pun selama ini belum pernah menjumpai pasien yang buta warna total. Orang yang buta warna total ya memang benar dia cuma bisa melihat hitam dan putih. Ya. Nah, kemudian yang buta warna parsial. Nah, buta warna parsial ini yang butuh pemeriksaan. Secara sederhana pemeriksaannya mungkin pernah kalian lakukan ketika tes kesehatan masuk ke fakultas. Ishihara tes. Ya kan, yang melihat angka-angka di dalam lautan warna-warna. Pernah lihat kan bukunya itu? Nah, jadi kalau misalnya orang yang buta warna parsial ini, katakanlah misalnya hanya satu atau dua sel kerucut yang rusak. Ya. Kelompok populasi sel kerucut biru misalnya, atau kelompok populasi sel kerucut merah yang hilang, yang rusak sebagian-sebagian. Kalau misalnya dia di jalan, naik kendaraan, kemudian ada lampu lalu lintas, lampu merah gitu. Dia tahu berhenti dia. Kuning hati-hati dia, hijau jalan dia. Bisa. Jadi orang yang buta warna parsial begitu. Tapi kalau kita lihat kan dia satu-satu warna aja, ini warna apa? Merah, ini warna apa? Nah, tapi begitu kita kasih dia buku Ishihara tes tadi, cengaplah dia. Tahuan maksudnya. Tahuan ini ada buta warna parsial karena dia tidak dapat menyebutkan angka. Ada beberapa jenis angka yang tidak dapat disebutkan di dalam buku itu. Ya. Nah, itu yang untuk buta warna parsial. Oke, Dada. Oke, dokter. Thank you ya, dok. Yuk. Ada lagi? Izin bertanya, dok. Silakan, Agustina. Iya, dok. Untuk rapid eye movement, dok, itu mekanismenya bagaimana, dok? Dan kenapa hanya di fase awal tidur aja, dok? Terima kasih, dok. Apa ulang, Agustina? Untuk rapid eye movement, dok. Kenapa itu bagaimana, dok, mekanismenya dan kenapa hanya terjadi di fase awal tidur saja, dok? Terima kasih, dok. Oh, rapid eye movement. Astaga, saya kira tadi eye movement apa? Rapidnya nggak dengar. Rapid eye movement itu adalah satu gerakan bola mata yang terjadi pada fase REM sleep, ya. REM eye movement sleep, ya, fase tidur. Kalian semester 5. Oh ya, kebetulan saya nanti juga akan memberi kuliah itu. Nanti kalian waktu di semester 6. Itu adanya di Black Brain and Mind System. Jadi Agustina mau saya jawab sekarang atau mau saya jawab nanti waktu di blog Brain and Mind? Mau dijawab sekarang aja lah ya. Ya. Ya, baiklah. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan dengan special sense kita ya yang kita bahas hari ini mengenai rapid eye movement itu. Jadi rapid eye movement itu memang suatu pergerakan bola mata yang dia bergerak cepat. Bukan di fase awal tidur ya, Agustina. Jadi ketika kita mulai tidur, kita masuk siklus pertama, namanya non-rapid eye movement, non-REM sleep. Jadi non-REM sleep itu ada 4 fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, masuk ke REM sleep. Nah, udah selesai siklus REM sleep. Jadi misalnya fase 1, 2, 3, 4 ini berlangsung sekitar 20-30 menit ya. Masuk ke REM sleep pertama. Itu fasenya biasanya 10-15 menit. Selesai REM sleep satu siklus nih. Masuk lagi ke siklus pertama lagi. Siklus 1, siklus 2, siklus 3, siklus 4 masuk REM sleep. Nah, begitulah sepanjang malam selama kita tidur. Siklus itu terjadi berulang-ulang. Nah, rapid eye movement yang di fase ini. Beda yang nyata antara fase yang non-REM, saya kasih satu aja ya Agustina, nanti kita terlalu panjang. Beda nyata antara fase yang yang NRM, non-REM sleep dengan yang REM sleep ini adalah fase ini betul-betul kita tuh tidur. Jadi kalau dilihat gelombang otaknya memang gelombang otak orang yang tidak aktif. Tapi ketika REM sleep, ketika kita periksa dengan EEG, gelombang otak itu memperlihatkan orang yang sedang aktif. Nah, jadi itu mengapa terjadi gerakan bola mata. Bahkan bukan hanya gerakan bola mata. Ketika dianalisis, ternyata ketika seseorang di fase REM sleep ini, bukan hanya gerakan bola mata yang terjadi, bahkan gerakan otot-otot lainnya bisa terjadi layaknya seperti orang yang sedang aktif. Ya, layaknya seperti orang yang sedang aktif. Makanya
Fase REM sleep ini kita sebut namanya tidur paradoks. Tidur tapi paradoks. Paradoks dia tidur tapi gerakan gelombang otaknya seperti orang yang sedang aktif. Nah, itu dia. Udah bisa menjawab ya Agustina? Yang saya sebut. Bisa, Dok. Terima kasih, Dok. Iya. Sama-sama. Izin bertanya, Dokter? Ya, silakan Grace. Iya dok, saya ingin bertanya dok untuk Ya, yang sel silakan. batang dan sel kerucut itu dok, bagaimana mekanismenya sampai bisa bertukar-tukar fungsi gitu ya dok? Apakah kalau misalnya di tempat yang terang, apakah satu terinhibisi gitu dok? Bagaimana mekanismenya bisa bekerja-kerja bergantian gitu? Iya dokter. Oh, tergantung kepada intensitas cahaya. Kerja dari sel-sel ini tergantung kepada intensitas cahaya. Ketika intensitas cahaya itu tinggi, cahaya terang siang hari, maka yang bekerja maksimal itu adalah sel kerucut. Tapi ketika mulai tiba senja, malam hari, atau di ruangan yang gelap, yang redup, maka yang bekerja itu adalah maksimal itu adalah sel batang. Sehingga dengan demikian ketika sel batang yang bekerja maksimal di kondisi yang seperti itu, kita kehilangan penglihatan warna. Benar kan? Kita penglihatan warna nggak bisa terlihat dengan jelas. Nah, beda dengan siang hari. Ya bisa terlihat jelas warna-warni begitu. Paham ya, Grace? Paham dokter. Lalu dok, saya boleh bertanya satu lagi nggak? Boleh. Dulu pernah sempat viral gitu dok, disuruh lihat yang hijau-hijau itu katanya bagus buat mata gitu dok. Apakah itu benar apa enggak? Saya menganggap itu adalah suatu mitos, Grace. Ya, saya tidak pernah melihat atau membaca penelitian yang dapat menunjukkan hal itu, atau setidaknya review mungkin ya. Tidak ada pernah saya baca begitu. Mungkin kalau kalian ada pernah baca, kalian lihat bahwa itu dituliskan dalam satu jurnal yang memang dapat dipertanggungjawabkan, ya boleh saja kita bahas. Tapi kalau menurut saya itu hanya mitos ya. Untuk melihat yang hijau-hijau supaya mata lebih baik, itu katanya tadi ya Grace. Kalau yang saya dapat adalah justru melihat yang hijau-hijau untuk menyegarkan otak gitu ya. Mungkin ketika udah terlalu banyak bekerja, terlalu capek, perlu refresh, melihat pemandangan yang indah itu cenderung ke arah hijau, biru, dan lain sebagainya itu ya. Tapi kalau untuk yang Grace katakan untuk memperbaiki apa tadi, penglihatan ya, mata ya. Iya dok, katanya bagus untuk mata gitu dok. Bagus untuk mata ya. Saya tidak bisa jawab, Grace. Tidak ada pernah. Saya menganggap itu mitos lah ya. Kalau sampai sekarang saya anggap itu mitos. Baik, terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Odi, ini Pak linknya bukan punya fakultas ya? Dari fakultas dok. Fakultas, oh iya, link baru ya berarti ya? Ya dok. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, berarti untuk penglihatan kita udah selesai ya, kuliahnya cuma 2 jam.